Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana
wasidah wa itamah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul muttabar. Basahullahu uswatun hasanah wa hadiyan ilal haqq wa da'iyan ilahi wa arsalahu kafatan linnas basyira wa nazira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hasan nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, usikum wa yaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Tiada kata yang paling patut kita ucapkan selain dari rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian nikmat-nikmat yang tak terhingga nilai dan jumlahnya, terutama nikmat iman dan takwa. Dan dengan nikmat itulah alhamdulillah kita berkenan untuk melaksanakan salat jamaah Jumat. Selawat dan salam atas junjungan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang tidak hanya berfungsi sebagai uswatun hasanah, tetapi juga sekaligus berperan sebagai rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang berbahagia, topik khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah mewujudkan solidaritas persaudaraan kita di antara kaum muslimin. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, dan oleh karena itu jika ada di antara kalian semua yang berselisih paham pendapat, maka damaikanlah dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas disebutkan Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya tidak beriman di antara kalian semua sebelum kamu mencintai saudara-saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Dari ayat dan hadis ini dapat dipahami bahwa sesama umat Islam semestinya kita harus saling dukung-mendukung, saling tolong-menolong, saling memberi semangat, saling memberi support dalam rangka untuk meraih tentunya apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini terbangun, maka umat Islam akan semakin jaya, akan semakin diperhitungkan oleh kaum yang lain, oleh umat-umat yang lain
oleh suku, bahkan bangsa-bangsa yang lain. Perlahan tetapi pasti tentunya Islam ini akan terus maju, berkembang, dan meraih kecemerlangan. Bahkan diprediksi bahwa tahun 2030 yang akan datang, agama Islam ini akan menjadi agama mayoritas di 5 benua. Ya, jadi di 5 benua. Dan tanda-tanda ini, Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, sudah terbukti, sudah kita lihat. Kenapa? Karena kekompakan, persaudaraan yang terbangun di antara umat Islam. Terutama jika kita menoleh melihat pesan-pesan Rasulullah SAW, bahwa beliau sangat tegas, keras terhadap orang-orang kafir, tetapi teramat lembut terhadap kaum muslimin. Dan ini terungkap dalam surat Al-Fat ayat 29, di mana Allah berfirman, Muhammad Rasulullah mahu wasyiddahu alal kufar ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Dan Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amat keras terhadap orang-orang kafir, tetapi teramat lembut terhadap orang-orang muslim. Kamu melihat mereka ruku dan sujud semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang paling aktual tentunya beberapa bulan terakhir ini, dan ini menjadi pembahasan, menjadi diskusi, bahkan menjadi topik inti di hampir semua media-media, baik media lokal maupun media internasional. Terutama penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Terakhir menjelang hari ke-70 ini, perang antara Palestina dan Israel, umat Islam yang dibantai itu sudah mencapai 18.000 orang. Dan pada umumnya mereka dibantai itu adalah orang-orang yang tak berdaya. 74% itu adalah orang-orang, ya, di antara mereka adalah anak-anak dan ibu-ibu yang tak berdaya. Sebagian di antara mereka pemuda, dan sangat sedikit sekali tentara Palestina, Hamas yang korban. Mungkin tidak mencapai sampai 100 orang. Sementara tentara Zionis Israel itu, menurut laporan yang kita baca, itu sudah menghampiri sekitar 500 orang. Hadirin sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat penekanan Allah Subhanahu wa taala, ya terutama dalam surat Al-Isra ayat 4 dan 5 itu, kita bisa baca bahwa memang kaum Bani Israel ini tidak akan pernah berhenti melakukan kejahatan, melakukan kerusakan, dan pembunuhan itu dianggap biasa saja. Melayangkan nyawa itu dianggap biasa saja. Padahal bagi kita satu nyawa saja itu teramat mahal. Dan ini diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 45, di mana Allah berfirman, wa qadaina ila bani Israil fil kitab latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira fa iza jaa wa'dun ulahuma ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin syadid fajazu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Jadi ayat ini mempertegas bahwa kami telah tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan
di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang teramat besar. Dalam lanjutan ayat dikatakan, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama demi kejahatan yang kedua, maka kami akan datangkan kepadamu hamba-hamba kami. Jadi kami akan datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka akan merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ini janji Tuhan dalam surat Al-Isra tadi. Dan kita sudah lihat, kita sudah buktikan, Bapak-bapak hadirin sekalian saya hormati, hampir setiap saat tentara Israel ini lari terbirit-birit ketakutan. Mereka menghadapi tentara Hamas yang mungkin terbatas, tetapi ya dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantu saudara-saudara kita. Keanehan-keanehan yang terjadi bisa kita lihat. Ada tentara yang berbaju putih umpamanya, mereka ditembak tetapi tidak mempan. Lalu kemudian setelah mereka menembak, menghilang begitu saja. Mereka ini tidak diketahui kemana. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Betapa banyak keanehan-keanehan yang merupakan petunjuk pertolongan Tuhan yang terjadi di tanah Gaza, di Palestina ini. Ini membuktikan bahwa perlahan tetapi pasti bangsa Palestina akan meraih kemenangan. Bahkan melalui konferensi OKI yang dilaksanakan dan melibatkan sekitar 105 negara. Ya, pada umumnya negara-negara itu sudah tidak mengakui lagi Israel sebagai sebuah bangsa. Dan hampir semua yang ikut pada konferensi OKI itu menetapkan bahwa saatnya lah, waktunya lah sekarang Palestina harus merdeka. Bapak-bapak hadirin sekalian saya hormati, beberapa saat yang lalu saya mendapat penghargaan amanah berkunjung ke Palestina. Kita mulai perjalanan kita dari Mesir menuju Mesir ke Israel, ke Palestina dulu baru masuk ke otorita Israel. Itu kita dikawal oleh tentara yang pakaian yang pakaian preman, sampai masuk ke perbatasan Palestina. Itu kita dikawal oleh tentara yang membawa senjata tentunya. Begitu masuk di perbatasan, luar biasa ketatnya tentara-tentara Israel berjaga, bukan hanya di pintu gerbang, tetapi duri-duri duri yang terdapat yang mengantara itu perbatasan itu penuh dengan tentara. Kalau kita masuk di perbatasan Mesir ke Israel, kita harus melalui 3 pos tentara Israel untuk bisa tembus masuk ke Masjidil Aqsa. Dan alhamdulillah kita masuk ke Masjidil Aqsa melalui 3 pos tentara itu, karena kita dikawal dan kita adalah para pemuka-pemuka agama, dimudahkan untuk bisa masuk. Panjang ceritanya bapak-bapak hadirin. Tetapi yang aneh, ibu-ibu yang akan pergi ke toilet itu dikawal oleh tentara Israel masuk, yang mau masuk ke WC. Ternyata setelah kita cari tahu, beberapa tahun yang lalu ada 2 orang ibu-ibu Palestina yang sudah dibunuh anaknya, yang sudah dibunuh suaminya. Ini mereka belajar merakit bom, lalu kemudian bomnya itu dirakit di WC, di toilet, lalu kemudian dilemparkan kepada tentara Zionis Israel. Mereka dalam waktu yang bersamaan meninggal 5 orang. Dan inilah yang ditakuti. Dan Hamas itu bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati adalah tentara yang sudah digembleng selama berpuluh-puluh tahun. Mereka ini adalah anak-anak yatim piatu yang sudah tidak ada lagi bapaknya, tidak ada lagi mamanya. Mereka dibekali dengan semangat jihad. Mereka memang tidak pernah kendor, tidak pernah mundur, karena di hati mereka mati itu adalah jihad. Dan kenyataannya hadirin sekalian yang saya hormati, ternyata menurut pernyataan tentara Hamas, demikian juga tentara-tentara yang berbatasan di Lebanon, di Suriah,
kemudian di Yordania, Iran dan seterusnya, tentara Zionis Israel itu tidak ada apa-apanya, hanya karena di backup oleh Amerika, Inggris, dan tentara-tentara NATO. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, karena waktu kita terbatas, tentu kita berkewajiban untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga mereka bisa keluar dari penderitaan yang amat panjang. Ya, dari amat panjang, berpuluh-puluh tahun mereka ditekan, mereka dimusuhi, mereka dikejar-kejar, diambil paksa. Ya, diambil paksa rumahnya. Kalau kita lihat, saya lihat dengan mata kepala saya di Hebron, bapak-bapak, itu rumah mereka di jalan-jalan protokol. Ya, roko mereka yang sudah permanen itu dibeludusur begitu saja oleh tentara Israel, lalu kemudian dipaksa untuk meninggalkan, padahal mereka punya hak selama berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun mereka tinggal di situ, tetapi rumahnya, rukonya, tempat tinggalnya, tempat usahanya dengan mudah dibeludusur oleh kaum tentara Israel. Dan insya Allah Tuhan akan membalas, memperlihatkan. Karena di ayat tadi ini para tentara-tentara Hamas dan juga bala tentara Islam itu akan mengejar tentara kaum Zionis sampai ke kampung-kampung, dan ini sudah terjadi. Mereka berlindung, mereka bernaung, mereka berusaha untuk menghindar, tetapi terus dikejar, dan hampir semua kota-kota yang ada di Tel Aviv khususnya itu sudah rata dengan tanah, dengan kemampuan tentara yang tentu di backup, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan semangat, dan mereka yang telah meninggal dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berjihad di jalannya, dan mereka ditempatkan di surga yang tinggi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bi dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sanadil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata siyadatan lana fi kulli khair waj'alal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghikum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa la zikrullahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.